Halo, halo. Saya lagi ada di pintu keluar rumah kabin. Jadi rumah kabin JJ Zahra ini ada di belakang saya. Kemudian di depannya ada kolam ikan. Kemudian depannya lagi ada sawah. Kemudian ini ada pagar pembatas. Ini ada kali kecil, saluran air buat sawah-sawah di belakang. Kemudian ini ada area sawah yang sebelah sini. Ini ada area sawah. Kemudian juga di sana ada kandang bebek. Ya. Nah, yang akan saya bahas nih adalah sawah yang ada di samping rumah kabin JJ Zahra, yang di sisi tempat saya berdiri saat ini. Nah, di sini ada sawah satu petak. Satu petak ini posisi saat ini sedang dibagi dua. Jadi posisi ini dibikin pembatas kayak galengan. Rencananya ini mau kita jadikan semacam daratan, digunakan untuk penanaman sesuatu. Jadi rencana awal adalah kita ingin menanam rumput odot untuk keperluan ternak yang ada di sekitar rumah kabin JJ Zahra. Sekarang kita lihat posisi-posisi pekerjaannya sudah sampai mana, ya. Nah, di sini ini sudah ada pembatasnya. Kemudian di sini tanahnya masih dalam bentuk sawah, ya. Dalam bentuk sawah, airnya cukup banjir. Jadi waktu itu pertimbangan utama mengapa kita buat daratan, karena tiap kali musim hujan air banyak, sawah di sini nih tenggelam, kelelep. Jadi kalau kita tanam padi, kadang padinya itu kayak susah napas. Makanya kita buatkan semacam daratan, karena niatnya nanti kalau misalkan ini ditanami, kompleks rumah kabin JJ Zahra ini jadi integrasi antara sawah, kemudian kolam ikan, ternak ayam, bebek, kambing, termasuk yang lainnya. Nah, ini kita lihat lagi. Untuk menghemat pengurukan tanah, perataan tanah, kami pakai sekam bakar, pakai sekam mentah. Nah, ini sekamnya. Ini kalau diinjak dia masih melesak, tapi dia buat bantalan bawah tanah. Nah, ini tanahnya, ini disebutnya tanah ladon, ya, tanah urukan, diambil dari. Jadi saya tinggal minta dealnya berapa biayanya untuk satu mobil. Jadi ini diuruk. Nah, ini sebelah kanan saya ini rumah kabin JJ Zahra. Ya. Jadi ini posisi pas di samping. Bang Adul, silakan maju, Bang Adul. Nah, ini jadi dari sisi depan itu dibuatkan jalan. Nanti ini tetap digunakan bagi petani-petani yang sawahnya ada di belakang, itu untuk digunakan membawa hasil panen. Jadi ini tetap seperti itu, mungkin nanti dirapikan supaya jalannya atau galangannya lebih bagus. Nah, ini yang tempat yang saya injak ini adalah yang sudah diuruk cukup tinggi. Makanya dia cukup padat posisi tanahnya. Ini sedang diratakan lagi. Ya. Nah, di sisi tadi sana itu ada kali kecil, di sisi depan juga ada kali kecil. Ini yang kadang kalau airnya sedang banyak, airnya meluap sampai ke sawah ini.
Makanya kalau sekarang ini dibuat salurannya tetap ada, tapi yang di sini yang ditinggikan. Ya. Kita lihat sampai nanti ke arah kandang bebek untuk rencana-rencana yang akan dilakukan seperti apa. Nah ini sisi-sisi ini nantinya yang akan diuruk tanah semua, ya. Ditinggikan supaya nanti bisa untuk ditanami sesuatu. Desain awal memang untuk tanam rumput odot, tapi tidak menutup kemungkinan di sela-selanya saya akan tanami tanaman buah atau tanaman-tanaman yang lain, seperti misalkan jambu kristal atau misalkan tanaman-tanaman lain yang relatif bisa melengkapi dan tidak saling mengganggu dengan tanaman yang utama. Kalau tadi di sisi sana itu ada tanah urukan, nah di sini ini ada tanah galian. Jadi sebagai antisipasi, saya di sini membuat saluran semacam empang kecil ya, semacam kali kecil, tapi milik sendiri. Dalam artian saya gali tanahnya, sebagian tanah saya gunakan untuk meninggikan tepian kandang bebek ya, area kandang bebek. Di sebelah kanan sebagian tanahnya dibuat untuk meratakan tanah. Jadi tujuannya ya supaya kalau misalkan air di sini meluap, dia tidak sampai menggenangi lahan yang ada. Dan di sisi lain saya punya cadangan air untuk keperluan bebek, untuk keperluan pelihara ikan, untuk keperluan penyiraman tanaman. Ya. Ini baru selesai, jadi belum rapi. Nantinya akan diturap lagi, akan dibuat pembatas di sini. Kemudian di sisi ini juga rencananya mungkin akan saya turap atau bisa jadi malah saya berikan pondasi batu kali dari sini ke sana ujung, supaya posisi tanah yang ada di sini juga bisa lebih kuat secara pondasi. Kemudian kita maju lagi, Bang Adul, kita lihat di sini. Nah ini area untuk sejuk-sejuk, adem. Ini ada pohon sawo. Cukup besar pohon sawonya. Kemudian ini ada pohon jambu. Saya juga ada tanam, ini ditutup karena suka ada bebek atau ayam. Ini ada markisa di sini. Kemudian di sini juga ada tanaman. Ini markisa juga, sengaja ditutup supaya dia tidak sampai diganggu oleh binatang, tanaman peliharaan. Nah, di sini samping saya ini ada tanaman pete. Kalau dilihat seperti ini bisa kelihatan posisinya ini masih agak berantakan. Jadi ada tungguk, sebutnya apa ya, tunggul tanaman. Tunggul tanaman tuh sisa-sisa tanaman seperti ini. Ini nantinya rencana akan kita gali, kita rapikan supaya nggak kesandung. Kemudian barang yang kurang manfaat seperti ini nanti akan diangkut, mungkin dijadikan kayu bakar atau sejenisnya. Nah, area ini nanti akan saya ratakan. Area ini akan saya ratakan. Nanti kemungkinan besar di sisi depan ini saya akan buat dipotong. Pohon-pohonnya ini dipotong, dia dijadikan sebagai pondasi alami untuk niatan kalau saya buat saung terbuka di sini. Jadi sisi ini saung terbuka. Jadi antara rumah kabin JJ Jahra dengan area ini saling terintegrasi. Jadi kalau misalkan saya nanti mau buat saung atau misalkan rumah tempat menginap atau yang lain, ini kemungkinan besar saya akan ambil di sisi sini. Jadi ini nanti dirapikan, tanahnya diratakan, tonggak-tonggak tanaman itu dibuat seperti digali ya, supaya dia hilang. Jadi untuk yang tonggak tanaman, untuk tanah dibersihkan, untuk barang-barang yang kurang manfaat juga dibereskan, supaya area ini, yang area ada di tempat saya berdiri ini, nantinya akan rata, akan rapi. Kalau perlu istilahnya saya buat konblok, jadi kalau misalkan satu waktu ada kumpul bersama keluarga, atau misalkan ada teman atau saudara, bisa ini dijadikan sebagai tempat berkumpul. Karena secara suasana, tempat di bawah saya ini adem. Ya, karena ini pohon seperti ini, meskipun nanti pohonnya ditebang, saya akan buat ini nanti posisinya mungkin sampai seperti ini nih.
Jadi ada sebagian yang mungkin di atasnya itu ada pohon sawo, di batas ini, batasnya ini adalah pohon pete. Ya. Nanti mungkin luasannya ya lumayan luas sih, mungkin sekitar 3 meter atau mungkin bisa sampai 4 meter lebarnya, nanti dia ke belakang. Ya. Ini juga sebagai bagian dari memanfaatkan sisi lahan supaya lebih maksimal posisinya. Nah di sini secara bertahap saya sudah batasi. Ya. Jadi ini mungkin bisa ada 2, akan dirapikan lagi dan juga nanti akan diuruk tanah supaya dia nggak terjadi masalah. Nah ini sudah saya batasi jaring supaya binatang nggak masuk ke sini. Jadi nanti sambil dibersihkan supaya tempatnya bisa lebih siap untuk dijadikan untuk rencana-rencana berikutnya. Di sisi dalam ini rencana yang buat pembibitan dan lain-lain. Kita bisa lihat dari sisi luar ini ada tanaman-tanaman ubi di dalam planter bag. Jadi ini sebagai upaya memanfaatkan lahan. Jadi bebek, entok dan ayam itu dibatasi areanya sisi kanan saja, di sisi belakang saya ini. Nah sekarang kita lihat ke sini. Ini tempat yang saya injak masih belum terlalu rapi karena tanahnya juga masih basah. Ya. Tapi ini sudah lebih rapi karena tempatnya pun sudah lebih paten maksudnya. Karena kalinya sudah dibuat, saya tinggal masukkan bibit ikan. Jadi nanti saya masukkan bibit ikan, kemudian ini dirapikan, pandangannya ke sana. Jadi kalau misalkan nanti satu waktu nih sawahnya menghijau, pemandangannya kita lebih enak buat dilihat, buat refreshing maupun buat hiburan. Jadi kayak semacam healing di tempat yang alami. Kita kembali lagi ke posisi tadi. Ini banyak sawo-sawonya, tapi di atas biasanya kalau pada saat kesini saya sesekali petik sawo. Ya. Kita ke depan aja, kembali ke tempat yang tadi. Nah di sini ada pondasi kali yang nantinya memang ini di luar area yang saya miliki. Tapi sebagai antisipasi supaya jangan sampai jebol, jadi ini biasanya ditanami pohon-pohon seperti ini, sebutnya kedondong lanang ya, kedondong yang tidak berbuah, atau bisa juga nanti ditanami pohon angsana nanti sepanjang jalan ini. Kalau yang ini kemungkinan nanti akan saya pagar dengan BRC. Tujuannya sebenarnya ya bukan maksud kayak seperti kejam atau misalkan seperti apa ya, lebih kepada supaya lebih rapi dan juga mungkin menghindari hal yang tidak diinginkan. Kita balik lagi ke sisi depan. Ini kalau dilihat dari sisi luasan, mungkin luasnya sekitar 1.500. Jadi kalau misalkan saya ambil setengah, perkiraan saya paling tidak ini konturnya miring dia. Jadi paling tidak mungkin sekitar 1.000 meter ini ada. Jadi yang digunakan untuk tanaman nanti rumput kemudian di sela-selanya ditanami sesuatu itu mungkin sekitar 1.000 meter. Nanti saya akan coba update lagi kalau dia sudah ada perkembangan terbaru. Ya, untuk sementara sampai demikian dulu. Mudah-mudahan prosesnya lancar, tidak ada kendala, dan apa yang diniatkan juga bisa bermanfaat bukan hanya untuk saya pribadi atau keluarga, untuk JJ Jahra, tapi juga untuk masyarakat sekitar, lingkungan sekitar, serta orang-orang yang terlibat di dalamnya. Demikian, terima kasih. Sampai ketemu pada video berikutnya. Salam JJ Jahra.